Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang Tuhan kasihi. Salam kebaikan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran dalam mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, mari kita baca secara bersama-sama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau ditanya kita pribadi lepas pribadi, apa alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Tentu kita akan menjawab banyak alasan. Ada alasan bersyukur karena dia sehat. Ada alasan bersyukur karena dia diberkati. Dan masih banyak lagi. Bahkan tidak jarang kita dengarkan orang bersyukur karena orang lain menderita. Contoh sederhananya, kami mau katakan seperti di Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika peristiwa MH17, pesawat yang jatuh Malaysia Airlines, di sana ada sebuah kesaksian dari seseorang calon penumpang. Dia tidak jadi menumpang pesawat itu. Lalu dia selamat. Nah, ini contoh-contoh rasa syukur yang tidak tepat pada kadarnya. Secara tidak langsung dia bersyukur karena dia selamat dan tidak jadi meninggal dan orang lain meninggal. Bahkan sering sekali kita katakan kita juga bersyukur kalau kita lihat negara kita bandingkan dengan negara Afrika yang penuh dengan kelaparan, kita bersyukur juga karena tinggal di Indonesia. Apakah rasa syukur seperti ini yang ingin disampaikan oleh pemazmur pada saat ini? Tentu Bapak Ibu tidak demikian. Kalau kita hanya bersyukur karena diberkati, kalau kita bersyukur karena kita tidak seperti orang lain, maka rasa syukur demikian tidak akan pernah menjadi berkat bagi sekelilingmu. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana ucapan syukur yang disampaikan oleh pemazmur itu bukan karena orang lain menderita dan dia selamat, tapi dia melihat
kebaikan dan penyertaan Tuhan secara khusus kepada kehidupannya. Dia melihat kebesaran kasih Tuhan. Apakah pemazmur dalam hal ini jauh daripada masalah? Tentu tidak. Pemazmur bersyukur bukan karena dia tidak ada masalah, bukan karena dia terlepas dari segala penderitaan, tapi dia bersyukur karena di setiap kehidupannya Allah nyata, Allah bekerja, Allah menunjukkan kuasanya yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Di dalam penderitaan, di dalam sukacita, di dalam kemelut, dan di dalam sorak-sorai, dia tetap merasakan kehadiran Tuhan. Maka orang bersyukur ketika engkau merasakan kehadiran Tuhan setiap saat, baik di dalam penderitaan ataupun di dalam sukacita dalam hidupmu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana pujian yang disampaikan oleh pemazmur. Dia katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ada perkataan di sana, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bagaimana orang yang beribadah kepada Tuhan? Sering sekali kita memahami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peribadahan itu kita lakukan ketika kita datang ke gereja tepat hari Minggu. Bahkan ketika kita datang ke ibadah rumah tangga sekali seminggu. Kalau pemahaman kita peribadahan itu hanya sebatas ketika aku datang ke bait Allah atau ketika aku bersekutu bersama dengan orang-orang yang bersekutu, berarti peribadahan itu tidak lebih kita laksanakan hanya sebatas 2 jam. Tapi apakah peribadahan yang demikian yang dimaksudkan oleh firman ini? Tentu tidak, Bapak Ibu. Tapi peribadahan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Artinya seluruh kehidupan kita sebenarnya harus menunjukkan peribadahan, harus tetap datang kepada Tuhan. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik bersama dengan keluarga, atau dimanapun kita berada. Sesungguhnya hidup kita harus menjadi hidup yang penuh dengan peribadahan, hidup yang penuh dengan ibadah, artinya tetap mencerminkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bagi orang percaya Bapak Ibu, peribadahan itu dilakukan 24 jam sehari dalam kehidupannya. Sering sekali kita memahami hal itu, tapi realita dalam kehidupan kita tidak demikian. Kita masih selalu memfokuskan diri peribadahan hanya 2 jam. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, jelas ketika kita mempermuliakan Tuhan karena kita adalah milik Tuhan, maka segala milik Tuhan harus menyembah Tuhan dalam kehidupan. Karena kita adalah kepunyaan Tuhan, maka kita membuktikan kepunyaan Tuhan ini menyenangkan sang pemilik itu sendiri, yaitu Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh, yang mau kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, bersukacitalah karena pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajar bahwa setiap orang yang percaya harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Sukacita yang seperti apa yang harus kita lakukan? Sukacita bukan karena diberkati banyak uang, jabatan bagus, dan sah-sah saja sebenarnya Bapak Ibu. Kami bukan mau katakan juga ketika Bapak Ibu semuanya banyak uang dan jabatan bagus, Bapak Ibu tidak bersukacita, bukan demikian.
Tapi patokan kita bersukacita bukan karena jabatan atau materi atau kedudukan yang mapan. Justru sering sekali kita lihat di negara kita ini, orang-orang hedonisme itu yang mempertunjukkan segala kekayaannya dengan tidak wajar. Mereka tidak bersukacita karena mereka akan diperiksa KPK. Tapi bagi orang beriman, mereka bersukacita, kita bersukacita karena seluruh hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan, dan penopangan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu menjadi dasar kita, alasan kita untuk bersukacita kepada Tuhan. Karena apa? Karena sukacita yang kita lakukan, sukacita dalam mempermuliakan Tuhan. Bukan sukacita yang mempertunjukkan keegoan, kehebatan, dan kedudukan. Tapi sukacita karena kita tahu bahwa Allah memelihara hidup kita, bahwa Allah menyayangi kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak supaya orang yang bersukacita masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Orang yang bersukacita berarti masuk ke dalam pelataran Tuhan. Artinya mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Keluargamu Bapak Ibu, persembahkan untuk Tuhan. Pekerjaanmu Bapak Ibu, persembahkan untuk Tuhan. Artinya, selama engkau berkeluarga, selama engkau hidup di tengah-tengah keluargamu, yang kamu tunjukkan, yang kamu lakukan adalah kehendak Tuhan. Mempermuliakan Tuhan. Selama engkau diberikan kesempatan untuk bekerja, atau selama engkau diberikan kesempatan untuk hidup, kita permuliakan Tuhan. Itulah orang yang masuk ke dalam pelataran Tuhan. Kita diizinkan masuk ke dalam pelataran Tuhan karena apa? Karena Yesus Sang Juru Selamat menjadi pintu bagi domba-dombanya. Maka mari kita masuk melalui Yesus ke dalam pintu kerajaan Allah itu, bukan nanti, tapi saat ini juga. Saat kita beriman kepada Tuhan, maka kita masuk ke dalam pintu gerbang itu sendiri dengan mempermuliakan Tuhan melalui Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 itu Bapak Ibu. Dikatakan di sana bahwa Yesus adalah pintu daripada kawanan domba. Maka Mazmur ini juga mau mengarahkan kita ke sana. Kita masuk ke sana melalui pintu Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang yang bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Kita bersukacita karena ada sebuah jaminan bahwa hidup kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Immanuel, ketika Yesus lahir, dia katakan Tuhan beserta kita. Maka Tuhan juga yang begitu baik, yang begitu setia terhadap kita secara turun-temurun, dikatakan dalam ayat yang kelima, membuktikan bahwa Immanuel itu sendiri, Allah yang beserta dengan kita, akan berada dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman dan kebaikan Tuhan yang sudah kami dengarkan Bapa. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.